Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Konstantinopel. Dari kelahiran hingga penaklukan oleh Sultan Mehmed II. Konstantinopel awalnya adalah sebuah kota Yunani bernama Bizantium yang didirikan sekitar tahun 657 sebelum Masehi. Lokasi kota ini sangat strategis karena berada di antara Eropa dan Asia, serta mengontrol jalur perdagangan di Selat Bosporus. Kaisar Romawi Konstantinus Agung memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi ke Bizantium dan menamainya Konstantinopel. Kota ini kemudian menjadi pusat agama Kristen dan kekuatan politik Kekaisaran Romawi Timur. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, Konstantinopel menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium yang bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Pada masa Kaisar Justinianus pertama, 527 hingga 565 Masehi, Kekaisaran Bizantium mencapai puncak kejayaannya. Justinianus membangun kembali Hagia Sophia setelah hancur akibat pemberontakan Nika dan memperluas wilayah Bizantium ke Afrika Utara dan Italia. Namun, pada abad ke-7, ancaman mulai datang dari dunia Islam. Pasukan Muslim dari dinasti Umayyah beberapa kali mengepung Konstantinopel, namun gagal karena pertahanan kuat Bizantium dan penggunaan api Yunani. Pada abad ke-11, Kekaisaran Bizantium meminta bantuan dari Eropa dalam menghadapi ancaman Muslim yang akhirnya memicu Perang Salib. Namun, pada Perang Salib keempat, 2204 Masehi, pasukan Latin dari Venesia malah menyerang dan menghancurkan Konstantinopel, mendirikan Kekaisaran Latin, dan membuat Bizantium terpecah belah. Kesultanan Utsmaniyah berdiri pada tahun 1299 di bawah kepemimpinan Osman Ghazi. Para penerusnya seperti Orhan, Murad I, dan Bayezid I berhasil memperluas wilayah Utsmaniyah hingga ke Balkan dan mengancam keberadaan Konstantinopel. Pada tahun 1396 Masehi, Sultan Bayezid I hampir menaklukkan Konstantinopel, tetapi ia dikalahkan oleh Timurleng dalam Perang Ankara 1402 Masehi yang membuat Utsmaniyah mengalami kemunduran sementara. Pada tahun 1451, Mehmed II naik tahta sebagai Sultan Utsmaniyah. Ia memiliki tekad kuat untuk menaklukkan Konstantinopel sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa kota ini akan ditaklukkan oleh pemimpin yang hebat. Mehmed II mulai mempersiapkan pasukan dengan membangun benteng Rumeli Hisari untuk memblokade bantuan ke Konstantinopel dan mempersenjatai pasukannya dengan meriam raksasa yang dirancang oleh insinyur Hungaria, Orban. Pada tanggal 6 April 1453, pengepungan Konstantinopel dimulai. Meriam raksasa Utsmaniyah menghancurkan tembok kota, tetapi pertahanan Bizantium masih kuat. Mehmed II menggunakan taktik brilian dengan memindahkan kapal-kapalnya melewati daratan untuk masuk ke Teluk Tanduk Emas, sehingga pasukannya bisa menyerang kota dari berbagai sisi. Serangan terakhir dilancarkan pada tanggal 29 Mei 1453. Pasukan Utsmaniyah berhasil menembus pertahanan dan Kaisar Konstantin XVI gugur dalam pertempuran. Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Utsmaniyah. Mehmed II memasuki kota dan langsung menuju Hagia Sophia yang kemudian diubah menjadi masjid. Ia juga melindungi penduduk yang masih tinggal di kota. Konstantinopel resmi
menjadi ibu kota Kesultanan Utsmaniyah dan berubah nama menjadi Istanbul. Mehmed II mengundang berbagai suku dan agama untuk kembali menghuni kota dan menjadikannya pusat peradaban Islam. Setidaknya ada 3 dampak dari penaklukan Konstantinopel. 1. Menjadi akhir Kekaisaran Bizantium. Penaklukan ini mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. 2. Adanya perubahan geopolitik dunia. Utsmaniyah menguasai jalur perdagangan, memaksa bangsa Eropa mencari jalur lain, yang akhirnya memicu era penjelajahan samudra. 3. Pada akhirnya Konstantinopel menjadi simbol kejayaan Islam. Mehmed II mendapat gelar Al-Fatih, sang penakluk, dan menjadikan Istanbul sebagai pusat peradaban Islam selama berabad-abad kemudian, sebelum akhirnya Kesultanan Utsmaniyah runtuh pada tahun 1924. Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbol kebangkitan dunia Islam. Dengan strategi cerdas dan persiapan matang, Utsmaniyah akhirnya berhasil merebut salah satu kota terpenting dalam sejarah dunia yang dikenang hingga kini dan di masa yang akan datang.